selamat untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mau umroh ya. Jangan lupa doakan kami dan kaum muslimin semuanya. Dan sebagai sebuah perjalanan ya nanti ada hukum-hukum syariat terkait dengan safar. Jangan sampai kita mau mengejar ibadah umroh tapi ada kewajiban-kewajiban lain yang kemudian tidak kita perhatikan. Di antaranya itu adalah tentang safar ini ada beberapa kekhususan ya, khasaisus safar. Yakhtassus safaru bi ahkamin tata'allaqu bih. Safar itu punya kekhususan hukum-hukum yang berkaitan dengannya wa tataghayyaru bi wujudih. Dan hukum-hukum itu berubah dengan keberadaan safar. Nah, di antara yang terpenting itu adalah qasrus sholatir rubaiyah. Pertama, bisa mengqosor sholat yang 4 rakaat. Wa ibahatul fitri lis shaim. Yang kedua, boleh berbuka bagi orang yang berpuasa. Wa imtidadu muddatil mashi 'alal khuffain ila 3 ayyam. Ada perpanjangan masa mengusap khuf ya, sepatu saat bersuci. Tapi ini biasanya jarang ya. Itu boleh sampai 3 hari. Tidak berlepasan sepatu karena perjalanan itu. Kemudian wal jam'u bainal zuhri wal 'asr wal jam'u bainal maghrib wal isya. Boleh menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Kemudian hurmatus safar alal khurrati bi ghairi mahram. Ada keharaman safar bagi wanita merdeka tanpa mahram. Kemudian wawilayatul ab'ad. Adanya wali bagi wali nikah yang lebih jauh ketika wali yang lebih dekat itu jauh jaraknya karena perjalanan itu. Nah, ini ada beberapa hukum. Kita bahas mungkin paling krusial ya sholat ini. Kapan seorang mukim itu menjadi musafir? Ini penting. Ya, apakah sejak di rumah sudah boleh mengqosor? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Pertama, ya, syarat seorang mukim mulai jadi musafir itu adalah al-khuruju minal maqam. Kalau dia sudah keluar dari tempat. Kalau itu kampung ya keluar dari kampungnya. Ai mautini iqamati. Yakni keluar dari tempat dia menetap, bahwa ayyujawiza umrona baldatihi wa yufariqa buyutaha, yakni dia sudah melampaui bangunan-bangunan di tempat dia tinggal dan berpisah dari rumahnya. Artinya apa? Kalau masih di rumah itu belum boleh untuk kita qosor aja, tidak boleh begitu. Kalau jamak nanti masih ada qaul yang membolehkan. Tapi tidak boleh diringkas kalau belum melewati tempat tinggal kita, lewati kota kita. Wa yadkhulu fi dzalika ma yu'addu minhu 'urfan kal abniyah al muttasfilah. Dan masuk di dalam apa yang disebutkan di sini adalah apa-apa yang dihitung sebagai urf adat, seperti bangunan-bangunan yang bersambung. Kalau mungkin ada batas kotanya ya keluar dari tapal batas kota itu. Karena kalau nunggu nggak bersambung sekarang ini ya kadang berpuluh-puluh kilometer itu nyambung terus antar desa itu. Kemudian yang kedua ini wala budda min iqtiranin niyati bil fi'li, dan mestilah ada membarengkan niat. Jadi ketika pergi memang sudah ada niat di dalam hati mau pergi, mau safar. Kalau ndak ada niat ya ndak dihitung safar. Ngejar sapi gitu, mencari sapi, dia ya niatnya nyari sapi maka ndak dihitung safar. Ini syarat pertama, harus melewati tempat tinggal dan kotanya. Yang kedua, niyatu masafatis safar. Niat jarak safar. Misalnya mau ke Tanjung atau mau ke Mekah, berarti itu sudah terhitung safar. Ya, safar towil, safar yang panjang yang membolehkan qosor. Harus jelas ini kemana arahnya. Falikai yaswirul muqimu musafiran labudda ayyanwiya sayra masafatis safar asyar'i. Agar seorang yang mukim itu menjadi musafir, mesti dia meniatkan safarnya kemana.
Sehingga kalau misalnya tadi ada orang ngikuti orang lain membuntuti ini, saya punya orang ini coba mata-matain diikuti terus, maka itu walaupun jaraknya ratusan kilometer dia tidak terhitung musafir yang boleh mengkosor karena tidak jelas kemana dia pergi itu. Seorang tujuannya apa? Keliling dunia, tidak masuk dalam kategori safar yang boleh mengkosor sholat. Atau cari istri, istrinya hilang, nyari, maka tidak terhitung safar karena syarat kedua ini tidak terpenuhi. Nyari kemana? Ketika dia mau ke Tanjung misalnya untuk nyari istrinya, baru terhitung safar ketika ada Tanjungnya, misalnya dari Banjarmasin. Kalau dari daerah sekitarnya ya enggak ya. Kemudian berapa jarak safar yang bisa memperoleh keringanan itu? Dalam mazhab Syafi'i itu jaraknya ada ikhtilaf ya. Tapi sepakat 16 farsakh. Jarak 16 farsakh itu berapa kilometer nih, beda pendapat. Ada yang mengatakan 80,640 kilometer, ada yang mengatakan 82. Ya. Ini karena farsakh itu dulu bukan satuan standar ya. Sama seperti satu jengkal. Itu kan beda jengkal-jengkalnya itu. Sehingga perjalanan lebih dari jarak ini, taruhlah paling mudah kita ambil yang terbesar aja 82 km, ada yang lebih bahkan ya, maka itu baru berlaku keringanan untuk sholat di qashar maupun di jamak. Kemudian syarat kedua yang membolehkan di jamak atau qashar itu kalau tujuannya baik. Kalau tujuannya maksiat, misalnya mau cari selingkuhan, misalnya yang lari atau kemana gitu, dalam hal yang tidak baik, maka tidak dapat ya keringanan untuk qashar. Itu safarnya terhitung maksiat. Ketika mati ya mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah. Nah, rukhsahnya apa? Bisa menjamak, mengqashar, berbuka, mengusap khuf 3 hari, sudah kita bahas di awal tadi. Nah, kita bahas sholat jamak. Ini yang penting, yakni mengerjakan 2 sholat di satu waktu, sementara banyak rokaatnya itu tetap. Nah, kalau ini selain bepergian ada sebab yang lain, sebagian ada hajat ya, itu ada sebagian ulama membolehkan menjamak. Sehingga kalau di rumah masih ya hujan itu dijamak boleh kalau di masjid ya. Di masjid takut pulang nanti kebasahan, nanti kembali lagi dijamak enggak apa-apa. Kemudian yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau isya dengan isya dengan subuh enggak bisa. Nah, ini yang kadang kesulitan kita di pesawat ketika subuhnya terlanggar ya. Berangkat malam sampai ke tujuan itu sudah siang, nggak dapat waktu subuh. Nanti gimana kita bahas. Kalau bisa dijamak kan mudah itu. Jadi subuh itu menyendiri masalahnya. Nah, jamak itu bisa di depan, yakni jamak takdim, dikerjakan lebih awal. Zuhur dulu baru asar atau maghrib dulu baru isya. Ini harusnya berurutan begitu. Jadi sholat zuhur dulu, niat zuhur, kemudian setelah itu kerjakan asar, itu jamak takdim. Yang kedua, berniat jamak takdim pada sholat yang pertama saat takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itu di dalam hati sudah menyengaja untuk sholat di jamak ya. Sholat zuhur kita Allahu Akbar, sadar dalam hati kita ini sedang sholat zuhur 4 rakaat, mau kita jamak dengan sholat asar. Itu di takbiratul ihram atau sebelum sholat pertama selesai. Jadi ada keringanan begitu. Baru ingat setelah rakaat kedua, oh kita ini mau kita jamak, maka boleh dipasang niat saat di sholat pertama. Itu syarat kedua. Syarat ketiga muwalah, bersambung. Jadi kalau setelah sholat zuhur makan dulu, kemudian mandi-mandi, setelah itu menjamak sholat asar, maka tidak sah. Jadi batas maksimalnya itu sekitar kadar waktu sholat 2 rakaat yang ringan. Setelah sholat zuhur ya, mungkin nunggu sebentar, sekira maksimal 2 rakaat sholat, kemudian sholat asar. Tidak harus langsung salam, langsung berdiri sholat asar, tidak harus begitu. Kemudian yang keempat, syaratnya sholat yang pertama itu sah. Kalau sholat zuhurnya tidak sah, maka asarnya tidak sah juga. Yang kelima, dikerjakan ketika masih dalam perjalanan. Jadi kalau sudah naik kapal misalnya, sholat di jamak ya, kapalnya berjalan ya, pas selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata kapalnya sudah di depan rumah kita.
maka tidak bisa dijamak. Jadi masih di perjalanan. Itu jamak takdim. Ya. Kita misalnya kalau mau pergi ke terbang dari Jakarta, waktunya sholat zuhur, ya, maka bisa kita langsung niatkan setelah zuhur asar, kerjakan aja dulu. Atau nanti asarnya di Dubai misalnya, transit di Dubai. Jadi seperti itu, jamak takdim. Nah, yang kedua bisa jamak takhir. Jamak takhir ini perlu perhatian lebih khusus karena niat jamak takhir itu di waktu sholat yang pertama. Jadi zuhur kita nih, waktu zuhur masuk, kita niatkan nanti zuhurnya setelah asar, ya, masuk asar kita jamak takhir di asar, baru setelah itu zuhur dikerjakan di waktu asar. Maka mesti kita niatkan dalam hati, ada azam tekad kita akan sholat jamak takhir di waktu asar nanti. Karena kalau tidak, ini berarti kita maksiat di situ. Kita berarti kan tidak ada keinginan untuk sholat zuhur. Maka kita perlu hadirkan diri mau sholat zuhur tapi nanti di waktu asar, atau kita mau sholat maghrib tapi nanti di waktu isya. Nah, ini sering terjadi di perjalanan begitu. Berangkat harus check in naik pesawatnya sebelum maghrib, sampainya setelah isya misalnya. Nah, jamak takhir. Kemudian tetapnya perjalanan hingga selesai melakukan dua sholat tersebut. Ini sama seperti jamak takdim ya. Jadi dua-duanya harus selesainya di perjalanan. Kemudian tidak wajib muwalah maupun tartib. Kalau jamak takdim tadi mestinya tartib, ya. Zuhur dulu baru asar kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak mesti begitu, bisa asar dulu baru zuhur, ya. Tapi sunnahnya tetap zuhur dulu baru asar. Sunnahnya tartib. Ini seperti itu. Terus yang berikutnya jamak karena hujan. Ini agak berbeda. Kalau qashar tidak bisa karena hujan, kemudian sholat dikurangi 2 rakaat. Tapi kalau jamak bisa. Ini khusus hanya untuk jamak takdim. Jamak takhir tidak bisa dengan alasan hujan. Kemudian sholat harus dilakukan secara berjamaah di tempat yang secara umum dijadikan sebagai tempat berjamaah. Kalau sholat sendirian tidak ada keperluan itu jamak takdim, enggak, karena hujan enggak ya. Jadi di masjid, di musola itu bisalah sholat jamak takdim karena hujan, ya. Karena setelah itu keburu mau pulang nanti basah kuyup, ya. Dan ini tetap berlaku walaupun berangkat atau pulangnya naik mobil ya. Sama safar itu tetap berlaku walaupun pakai pesawat. Tidak ada sulit-sulitnya sebetulnya, tapi tetap diberi keringanan ini. Kemudian syarat ketiga, hujan masih berlangsung pada 3 keadaan, yakni ketika takbiratul ihram rakaat pertama jamak takdim, ya. Kemudian takbiratul ihram rakaat salat kedua, kemudian ketika salam sholat pertama. Jadi satu sholat itu selesai itu masih hujan. Sholat kedua saat takbiratul ihram masih hujan. Setelah takbiratul ihram misalnya ternyata hujannya berhenti, tetap sah itu sholat jamak takdim karena hujan. Allah begitu ringkasnya. Ini contoh lafadz niatnya kalau bagi yang melafazkan. Ya, karena lafaz niat ini tidak diwajibkan. Yang penting di dalam hati itu menyatakan sengaja, ya, sengaja sholat. Kalau tidak sengaja, Allahu Akbar, tidak sengaja, maka itu tidak sah sholatnya. Jadi sengaja sholat, nah disebut sholatnya sengaja sholat zuhur, ya, sholat fardu zuhur, maka itu sudah jamak, ya sudah itu aja. Kesengajaan, ya, sholatnya itu perlu tegaskan dalam hati supaya kalau dia misalnya Allahu Akbar, dia maksudkan sholat duha yang tidak sah sholat zuhurnya. Seperti itu. Ini kalau dibaca sholat zuhur jamak takdim, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini lengkapnya begitu. Yang dalam hati tidak mesti harus lengkap seperti itu ya. Disengaja sholat zuhur jamak takdim sudah cukup. Kalau makmum, imam, makmum imam tidak wajib niat jadi imam. Kalau asar ya sama, tinggal diganti zuhri jadi asri. Yang kedua sholat qashar. Sholat qashar ini kalau mengurangi rakaat sholat 4 jadi 2. Ya ini berlaku hanya untuk zuhur, asar dan isya. Yang rakaatnya 3 tidak bisa dikurangi. Nah, niat qashar itu saat takbiratul ihram.
Jadi Allahu Akbar itu sudah diniatkan di qashar. Meskipun nanti setelah itu boleh diubah ya niat itu. Jadi setelah qashar kok 2 rakaat mau nambahi jadi tamam saja, maka di waktu naik ke rakaat ketiga itu ya dia niatkan untuk tamam atau sempurna 4 rakaat. Tidak bermukim pada orang mukim, tidak bermakmum pada orang mukim. Kalau imamnya itu sholat 4 rakaat, dia tidak boleh mengqashar saja. Saya 2 rakaat aja dah, sudah setelah 2 rakaat dia kemudian salam, maka tidak sah sholat begitu. Ya dia ngikuti imam 4 rakaat, ya dia 4 rakaat seperti itu. Tapi sebaliknya bisa, kalau yang imamnya 2 rakaat qashar, makmumnya boleh 4 rakaat. Setelah imamnya salam dia tambahi lagi 2 rakaat. Syarat berikutnya jarak perjalanan 16 farsakh ya, yang tadi dibahas di awal, 82 km atau 80 km lebih. Berikutnya syarat kelima tahu tempat tujuan, tadi sudah kita bahas. Kemudian tidak makmum bagi mukim, niat qashar sepanjang sholat, ya ini sampai akhir niatnya qashar. Tahu bahwasanya qashar itu dibolehkan. Kalau dia tidak ngerti ya tidak sah, berarti kurang dia sholatnya itu. Sholatnya tetap di perjalanan hingga selesai tadi. Nah ini contohnya, contoh lafaz kalau dilafadzkan ya. Tinggal di ini usolli fardhu dhuhri rakaata ini qashran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini qashar sekaligus jamak. Sengaja saya sholat zuhur 2 rakaat jamak takdim dengan asar. Nah, begitu. Maghrib sama. Jadi tidak sulit ini. Kalau tidak hafal ya dalam hati cukup Allahu Akbar, pasang niat kita ini sholat apa. Nah itu. Kemudian kapan itu sampai bolehnya mengqashar itu? Nah ini para ulama beda pendapat. Kalau Hanafiyah ya, yang jelas dia masih tetap niat musafir, tidak niat untuk menetap. Kalau sudah sampai Mekah misalnya niatnya di sana menetap, ya sudah hilang itu sifat musafirnya. Jadi niat iqamah, niat mukim itu kalau sudah ada berarti hilang dia statusnya sebagai musafir. Tapi kalau masih niat musafir, maka menurut Hanafiyah tidak ada batasan waktu di sini. Bisa sebulan dia mengqashar sholat. Berdasarkan riwayat bahwasanya misalnya Ibnu Umar ya, annahu aqama bi Azerbaijan syahran wa kana yaqsurus shalah. Bahwasanya beliau itu tinggal di Azerbaijan selama sebulan dan beliau itu mengqashar salat. Nah, untuk bilangan ini beda-beda pendapat. Ada yang 4 hari menurut mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Syafi'i ya, yakni 4 hari itu kedatangan dan kepulangan tidak dihitung. Jadi mazhab Syafi'i. Imam As-Subki tidak ngitung harinya, tapi 21 kali sholat wajib. Nah beda-beda begitu. Kalau Hanafiyah tidak ada batasan ini. Selama dia masih tidak meniatkan menetap, masih boleh. Ini terserah panjenengan mana yang lebih mantap di hati, boleh dipakai. Kemudian mengubah niat di tengah sholat, ini juga diperbolehkan. Ya. Ini di dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan la yajuzul qasru hatta yanwiyahu indal ihram. Tidak boleh mengqashar hingga dia meniatkan mengqashar itu saat takbiratul ihram. Ini kata Imam Al-Abdari dan juga sebagian besar fuqaha. Sebagian lagi seperti Imam Al-Muzani mengatakan lau nawahu fi asna'is shalah walau qabla salam jazal qasru. Kalau dia meniatkan ketika sholat walaupun sebelum salam maka boleh qashar itu. Sementara Hanafiyah mengatakan tidak wajib niat qashar. Ya la tajibu niyatul qasri li'annal asla indahul qasru. Ini beda pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau Syafi'iyah tadi yang lebih kalau diikuti tidak meragukan lagi karena semua pasti kalau ini sah ya. Saat takbiratul ihram niatkan qashar itu enggak ada ikhtilaf di kalangan fuqaha, itu sah. Tapi kalau yang ikuti Imam Al-Muzani tadi ya sebagian ulama, sebagian besar mengatakan enggak sah. Apalagi kalau ngikuti Imam Abu Hanifah enggak usah niat qashar karena al-asla indahu al-qasr. Hukum asalnya bagi musafir adalah qashar. Jadi enggak perlu niat ada dalam hati qashar, enggak perlu. Cukup sholat zuhur selesai. Supaya enggak bingung-bingung ya niatkan saat takbiratul
ihram. Kata saya Abu Hamid ya, Al-Ghazali ya, lau nawal itmama thumma nawa fi asna'iha ayyak sura kana lahu ayyak sura. Andai dia meniatkan tamam, yakni mau kerjakan sempurna 4 rakaat. Setelah itu di tengah rakaat ya, baru rakaat pertama dia niatkan untuk mengqashar sajalah, maka boleh dia mengqashar itu. Nah, itu seperti ini. Itu terkait sholat qashar. Ini di Busyral Karim juga kurang lebih begitu. Jadi kalau mau nambahi rakaat ketiga ya, niat qashar nih, cuma ndak enak imamnya ternyata mukim tamam tadi 4 rakaat, kita mau duluan ndak bisa. Maka bangkit rakaat ketiga itu diniatkan tamam, ndak apa-apa. Ndak harus nanya dulu ini imamnya ini 4 atau 3, ndak. Dia bisa niatkan qashar kalau melihat yang imam ini orang yang musafir juga. Setelah itu waktu naik ketiga imamnya ternyata ya diubahlah niat itu mau tamam, enggak apa-apa. Berikutnya, nah kalau enggak sempat sholat gimana? Atau enggak cukup syarat untuk sholat? Enggak ada istilah sholat li hurmatil wakti. Ini bukan sholat khusus ya, ini istilah sholat untuk menghormati waktu. Karena apa? Karena tidak terpenuhi syarat-syarat untuk menjalankan sholat. Misalnya tidak ada untuk bersucinya, tidak ada, tadi batal ya. Tidak ada air, tidak ada debu. Kemudian tempat untuk sholat tidak ada, untuk berdiri menghadap kiblat untuk sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah kan sambil duduk-duduk tidak apa-apa. Untuk kiblat juga tidak tahu, nih ada sebab-sebabnya di sini ya. Jadi najis, tidak ada alat untuk membersihkan, mau mandi tidak ada. Atau junub ya, nggak ingat tadi sebelum berangkat ya, tidak ingat mandi junub ya. Di pesawat tidak bisa mandi junub. Mau tayamum, tayamumnya tidak ada peralatannya, debu tidak ada. Atau najis, ada najis. Atau tidak tahu ini masuk sholat atau belum ya. Waktu tidak ada. Atau dia nggak tahu, nggak ada tempat yang bersih. Nanti bisa disamakan itu orang yang di kendaraan di pesawat misalnya. Seperti yang saya katakan, subuhnya kelewatan. Subuh masih di atas pesawat, mau sholat berdiri tidak bisa. Sementara Nabi itu tidak ada riwayat sholat fardu dalam kondisi tetap naik di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah beliau bisa di kendaraan ya, naik onta ya, menghadap kiblat. Setelah itu ontanya berjalan, beliau masih dalam keadaan sholat. Nah boleh kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak ada riwayat Nabi itu sholat fardu sambil duduk di atas kendaraan. Oh itu karena kan sholat fardunya berjamaah. Nah itu kan alasan-alasan para ulama, beda-beda pendapat memandang itu. Nah gimana kondisinya kalau seperti itu? Karena sholatnya tidak sah sebetulnya, secara kebiasaan tidak sah. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya sholatnya orang yang tidak punya 2 alat untuk bersuci ya, wajibatun, itu tetap wajib, lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu, wala tasqutu anhu ma'a wujubi i'adatiha, dan itu sholatnya tidak gugur, tetap wajib meskipun apa yang ada itu. Ini bukan hanya orang musafir ya, orang misalnya sedang kerja di pertambangan, sedang nambang minyak dan sebagainya, yang pakaiannya kotor dan sebagainya. Kalau itu sebetulnya bukan lihurmatil waqt ya, itu tetap wajib sholat sempurna. Karena apa? Ya pakaian kotor itu kan tidak mesti najis. Dia bisa pakai baju yang kotor untuk sholat, tetap bisa. Tapi kalau ini memang tidak ada jalan untuk sholat secara sah, maka tetap wajib sholat, nggak gugur darinya, dengan ada kewajiban untuk i'adah, mengulang. Nanti diulang lah sudah sampai. Ini menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wala tajibu i'adatuha indal Hanabilah. Tidak wajib mengulanginya menurut mazhab Hambali. Jadi ikhtilaf para ulama, yaitu sudah dianggap sah, tidak wajib mengulang kan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Ini menurut Hanabilah tidak usah diulang, wajib sudah cukup itu. Nah yang lebih lapang lagi ini amma indal Malikiyah fa inna sholata anhu saqitatun 'alal mu'tamad minal madhab adaan wa qadaan. Menurut Malikiyah, sholatnya itu
gugur. Artinya ndak wajib sholat tuh enggak. Misalnya ndak nutup aurat atau ndak ada bersuci, maka enggak wajib. Sehingga enggak wajib ya berarti enggak wajib juga mengqadha. Nah, saran saya lebih aman ikuti li hurmatil waqt ini. Artinya ya sholatlah sebisa mungkin, nanti kalau kalau ada waktu masih hidup di sana ya, selamat mendarat ya, sholat di i'adah, ulangi. Mengulanginya bisa waktu kapan saja. Yang tadi masalah sholat subuh itu kan nanti yang di hari tanggal 19 itu keluar hotel pukul 2 dini hari kan ya. Nah terus itu pesawatnya jam 4 ya Ustaz. Nah itu sholat subuhnya bagaimana Ustaz? Oke, itu berarti yang pakai lihurmatil waqt tadi. Kan sholat subuhnya berarti di atas pesawat tuh ya, di atas pesawat. Nah, di atas pesawat itu andai sholatnya bisa sempurna, berdiri misalnya, kemudian rukuk, sujud, menghadap kiblat dan sebagainya sempurna, maka itu sholat biasa yang tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat, sah ya sah. Cuma di pesawat adalah itu fasilitas untuk sholat itu. Kalau tidak ada berarti kan sholatnya sambil duduk di pesawat waktu subuh, karena tidak ada bisa dijamak maupun digabung dengan isya atau dengan zuhur, tidak bisa. Maka sholat tetap duduk di pesawat. Ya seperti sholat duduk itu, bacaannya sama, niat sholat subuh, kemudian seperti biasa itu rukuk tinggal nunduk kepala sedikit, i'tidal, sujud nunduknya lebih jauh lagi, dan duduk antara dua sujud ya duduk biasa, duduk tasyahud ya tasyahud biasa, salam. Jadi seperti sholat subuh tapi posisi mengerjakannya saat duduk. Nah itu ulama kan beda pendapat tadi. Kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah ya diulang nantilah ketika sampai di mana itu, di Turki atau ke Turki dulu kah? Berarti sampai di Turki, nanti sampai sana ulangilah sholat subuh walaupun waktunya mungkin sudah lewat. Itu sholat i'adah, mengulang. Oke, kalau ngikuti Hambali ya sudah, itu berarti sah sudah. Tidak perlu diulang. Ngikuti Maliki tidak wajib lagi. Oke, gitu Ibu. Oke. Kalau saya sendiri ngambil yang Syafi'i tadi, jadi saya ulang. Toh mengulang sholat wajib itu tidak berdosa. Sampean misalnya di rumah sholat zuhur, setelah itu ke masjid sholat zuhur lagi tidak apa-apa. Bagi bapak-bapak misalnya istrinya tidak ke masjid, misalnya di rumah sholat sunnah, misalnya sholat sunnah qobliyah zuhur di rumah, istri jadi makmum sholat zuhur, kan bisa itu. Bisa. Kemudian setelah itu ke masjid sholat zuhur, atau sholat zuhur di rumah ngimami istri, setelah itu ke masjid sholat zuhur lagi jadi makmum, misalnya jadi jamaah yang banyak, ya tidak apa-apa. Para ahli fikih membolehkan hal begitu. Itu namanya sholat i'adah, mengulang. Nah, ya, jamaah yang lebih afdal itu yang terhitung sebagai sholat wajibnya. Salah satunya itu dapat pahala sebagai sholat sunnah. Allahu a'lam. Izin bertanya, Ustaz. Nggih. Yang untuk sholat i'adah tadi itu niatnya ada berbeda atau sama gitu Ustaz, yang mengulang sholat wajib. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan di pesawat itu 14 jam misalkan ya Ustaz, kayak dari sini kayak kemarin tuh dari Kuala Lumpur ke Jeddah itu sekitar 14 jam kalau nggak salah, dan karena waktunya kan berbeda juga, 5 jam lebih awal ya kalau di Jeddah, jadi waktu berangkat itu malam, jadi malamnya itu panjang gitu, karena ketika sampai ke sana kan malamnya intinya lebih panjang. Nah kemudian di pesawat itu kan HP disuruh dinonaktifkan, otomatis nggak tahu waktu sholat Ustaz, dan nggak ada pemberitahuan juga dari pihak maskapai jam-jam sholat pada saat kita di atas pesawat. Nah jadi untuk menentukan lil hurmatil waktunya juga bingung saat waktu itu. Nah itu gimana Ustaz? Oke. Yang pertama niatnya tadi ya tinggal di dalam hati kan. Niat mengulang sholat zuhur. Atau kalau pakai lafadz tadi misalnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati i'adatan. I'adah, mengulang. Jadi yang adaan diganti i'adatan. Jadi sholat itu ada kan ada qadha, ada i'adah. Nah ini i'adah, ngulang. Kalau mau dilafatkan ya ganti, yang adaan jadi i'adatan. Kalau tidak dilafatkan ya tidak apa-apa. Sholat subuh sudah. Allahu Akbar, sengaja sholat subuh, ngulangi yang tadi. Gitu aja. Terus waktu yang ngikuti
waktu setempat, ikuti waktu setempat. Makanya tadi salah satu penyebab sholat li hurmatil waqt itu adalah ketidaktahuan waktu. Jadi bolehlah dikira-kira. Ini sudah sholat subuh aja sudah di pesawat li hurmatil waqt, karena kita sudah duga ini tadi berangkat jam ini, sekarang ini kira-kira sudah ini. Tapi itu di pesawat, kalau pesawat agak biasanya ada ini layar di depan itu kan ada jamnya, kita mungkin bisa tahu ya. Oh, perjalanan Anda tinggal sekian jam lagi, Anda sudah sampai di atas ini, biasanya ada gambarnya itu. Kita dulu naik Al-Ittihad itu ada begitu. Sehingga dari situ kita kan sudah tahu, oh ini sudah berjalan 4 jam kita ini. 5 jam lagi sampai atau 10 jam lagi baru sampai. Oh ini kita sudah berarti jam sekian, ini kira-kira masuk subuh sudah. Nah saat itulah sholat subuh hurmatil waqt. Jadi tidak gugur itu kewajiban sholatnya. Nah kalau kami dulu dari Jakarta berangkat sekitar jam berapa itu ya, yang jelas hitungannya itu normalnya andai waktunya tidak berbeda itu kita tidak sempat sholat isya. Tidak sempat sholat isya, sehingga maghrib dengan isya itu lewat. Ternyata sampai di Dubai itu masih jam 12-an malam. 20. Ya, jam 12, jam 20. Ya. Pokoknya sampai Dubai itu masih sempat sholat isya. Jadi kita jamak takhir ngikuti waktu Dubai. Jamak takhir sempat. Ikuti waktu setempat aja. Meskipun menurut hitungan kita kalau tidak berbeda itu sudah siang itu sampai sana. Nah, ketika pulang itu yang salah hitung kemarin saya itu. Saya kira sampai Jakarta itu masih sore. Dari Qatar kita berangkat, saya hitung-hitung, oh ini jam 5 sore Jakarta masih sempat lah sholat jamak takhir zuhur dengan asar. Ternyata selisih waktu 5 jam. Jadi jam 5 itu ternyata di Jakarta jam 10 sudah. 10 malam. Nah itu berarti sholatnya sholat qadha. Sambil kita istighfar karena nggak cermat menghitung waktu tadi. Kita niatnya sudah jamak takhir, tapi sampai Jakarta jam 10 malam. Ya sudah istighfar, kita qadha sholat zuhur dan sholat asar sekaligus sholat isya kita lakukan. Gitu nggih Bu nggih. Yang penting jangan sampai ketinggalan sholat, kondisi apapun, bagaimanapun. Karena sholat ini kewajiban yang tidak ada uzurnya. Kalau bagi ibu-ibu uzurnya ya mungkin itu karena haid itu ya. Tapi kalau bapak-bapak tidak ada uzurnya. Sampai orang sakit pun tetap wajib sholat. Tidak bisa apa-apa terlentang, tetap wajib sholat. Sehingga ini kewajiban yang berat ya. Sehingga jangan sampai karena kita perjalanan mau melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang lebih besar ini kita kurang perhatian. Mungkin itu nggih. Kalau tidak ada lagi mungkin. Silakan dari yang lain. Ada pengalaman juga di maskapai Saudi, Ustaz. Itu dia ada ruangan buat sholat di paling belakang itu, Ustaz. Jadi bisa suaranya tidak jelas. Mungkin dua perangkat kah sampean itu aktif menggema. Satunya di off kan speakernya. Jadi ada pengalaman di Saudi. Halo. Ya, Nggih. maskapai Saudi itu dia ada ruangan buat sholat secara sempurna, Ustaz, paling belakang. Nggih. Nah kalau itu tidak perlu sholat li hurmatil Walaupun di waqt. atas pesawat, apakah bisa juga tuh dengan sholat secara sempurna, wudunya dengan mengambil di wastafel, cuma kan arah kiblatnya saat di atas pesawat itu seperti apa gitu. Oke, ya arah kiblatnya tinggal nanya ke pramugari. Kalau ada tempatnya kan tinggal nanya. Seperti di kapal kan gitu, di kapal. Jadi tanya arah kiblatnya kemana, sholat secara sempurna. Kalau ada tempat itu ya harusnya digunakan itu. Jangan sholat li hurmatil waqt, wong ada tempat yang sempurna. Kecuali ada alasan yang lain ya, ndak bisa. Tapi kalau di pesawat itu kan relatif stabil ya. Kalau di kapal laut kita sholat kan kadang pas ombak gitu mau jatuh. Kalau di pesawat enggak. Pesawat angler dia. Jadi enggak ada alasan untuk enggak sholat sempurna kalau memang ada musolanya. Berwudu itu bisa cukup pakai aqua segelas itu. Bawa atau dikasih botol minuman itu ada coblosannya itu coblos ya. Yang sedotannya itu kan bisa itu pelancurkan sedikit karena enggak perlu banyak-banyak wudu itu. Wudu itu bukan korah-korah, bersih-bersih enggak. Yang penting ya enggak netes pun enggak apa-apa ya. Jadi cukup terbasuh semua, terbasuh
Kalau muka dan tangan kan dibasuh ya, bukan sekedar diusap, bukan diusap. Kalau kepala diusap, artinya memang ada airnya, ada air di tangan kita, kita alirkan air itu. Bukan tangan kita basah terus kita usapkan, itu bukan membasuh, itu mengusap. Jadi untuk muka, tangan dan kaki dibasuh, walaupun tadi sedikit airnya. Jadi dengan aqua segelas itu bisa, asal ada air ya, ditampung di sini, dibasuhkan. Tidak sulit insya Allah. Suruh praktek dulu kan. Kita praktek masing-masing. Kira-kira seberapa. Nabi itu 1 mud cukup untuk untuk berwudu. 1 mud. 1 mud itu ya kayak ya sekitar aqua botol itulah. Aqua botol yang 600 literan, 600 mililiter itu. Segitu cukup wudu. Nabi biasa wudu segitu. Dalam riwayat begitu. Nggih, kalau wudunya orang Indonesia enggak cukup ya. 1 ember habis.